Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Libra, Asmara Libra September 2024. Ini general reading, bisa resonate bisa enggak untuk semua Libra. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Libra. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu, ya. Asmara Libra September 2024. The Fool, ya. Ini energi generalnya, core energinya, The Fool, ya. Five of Wands, oke, Libra. Oke, ada The Fool dan ada Five of Wands. Oke. So, aku rasa di sini dari kartunya terlihat bahwa entah kamu entah dia di sini ada entah kamu tadi ya, ada merasa rugi atau merasa dimanfaatkan atau merasa dibodohi, bisa aja ya, itu. Jadi ada yang merasa dibodohi, ada yang merasa dimanfaatkan ya, atau merasa apa tadi aku bilang di depan, ya itu tadi ya, kurang lebihnya. So sorry. Five of Wands, oke. Jadi aku rasa mungkin kamu dan dia ini sama-sama mempunyai prinsip yang cukup kuat atau seringkali berdebat mungkin ya satu sama lain di sini. Dan berdebat ini, perdebatan ini tidak hanya ya berawal dari kalian berdua, tapi nanti ujung-ujungnya kayak meluas ke keluarga masing-masing, ke teman masing-masing gitu ya. Jadi ada yang merasa dimanfaatkan, merasa dibodohi, merasa dirugikan, dikecewakan ya di sini. Energinya kayak gini nih kurang lebihnya ya. Oke, dan kita coba lihat energi dia. Asmara Libra September 2024. Page of Wands. Oke. Jadi aku rasa pihak sini ini bisa vice versa, agak sedikit manipulatif di sini. That's why mungkin yang menjadi korban atau yang merasa bahwa dibodohi, dimanfaatkan, dikecewakan adalah kamu ya. Di sini aku rasa dia cukup manipulatif ya. Dan ketika ada segala sesuatu tidak mau disalahkan. Ya, kalian sering berdebat lah ya. Sama-sama ngeyel atau ada salah satu pihak yang ngeyel banget dan gak bisa dikasih tahu. Asmara Libra September. Page of Pentacle. Jadi gini, ini orang, si dia ini, pasangan kamu ini ya, siapapun saat ini status hubungannya, maybe pacaran, TTM, atau tunangan, atau bahkan udah suami istri. Jadi ini orang kalau di luar ya, di lingkungan dia terlihat sangat perfect, sangat bagus, dan banyak orang yang mengagumi, yang menyukai. Tapi sebaliknya ketika dia di dalam, hanya sama kamu aja kelihatan watak aslinya gitu. Jadi orang-orang mungkin akan mempunyai pendapat yang berbeda tentang dia
ya. Jadi dia ini pintar pencitraan ya, baik gitu, ramah gitu ya, friendly gitu ya ketika sama orang banyak. Tapi sama kamu enggak gitu. Sama kamu ketika marah ya udah marah aja. Ketika ngomel, ngeyel ya udah ngomel ngeyel aja. Oke, Nine of Pentacles, Five of Pentacles ya. Dan dia cukup posesif di sini ya. Ada hubungan yang cukup posesif. Jadi ketika ada sesuatu, seringkali kamu yang disalahkan, ada sesuatu meskipun dia yang salah, tetap nanti ujung-ujungnya dia menyalahkan kamu gitu ya. Dan di sini ada Nine of Pentacles, right? Oke, ada Nine of Pentacles. Aku rasa ya, kenapa sih dia di luar kelihatan sangat baik di mata orang banyak, kelihatan sangat baik ya. Ini kita lihat situasi dan kondisinya saat ini ya gitu. Tapi ini yang terlihat kayak karakter dia gitu ya. Kenapa dia ingin terlihat baik di banyak orang, ingin mendapat banyak validasi? Karena dia ingin menunjukkan bahwa oke, saat ini aku udah berada di kondisi yang seperti ini. Aku udah sampai di titik ini. Aku udah berada di status sosial ini. Termasuk juga soal diri kamu ya, soal kamu, soal pasangan gitu. Jadi ketika diri kamu dianggap dia sangat istimewa ya gitu, punya value, maka dia nggak segan untuk memamerkan kamu ke banyak orang, ke khalayak orang gitu. Tapi ketika nih misalnya dia agak males nih gitu buat publish kamu, jadi mungkin di dalam diri dia masih ada yang ganjel, masih belum 100% gitu, masih ada pertimbangan-pertimbangan, atau mungkin bahkan kamu tidak 100% sesuai dengan kriteria dia gitu. Ya memang kita nggak bisa sih 100, jarang lah gitu ya, kita ngedapetin orang yang 100% dengan kriteria kita gitu. Pasti ada plus minusnya juga gitu. Tapi di sini ketika, jadi nih kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Jadi ketika nih misal dia jarang publish kamu, ya nggak harus publish di sosial media everyday gitu ya. At least sama orang-orang terdekat dia kasih tahu kalau punya pacar, kalau ini gitu. Berarti dia bangga punya kamu. Tapi kalau sebaliknya, ya mungkin dia kurang yakin dengan kamu, masih ada pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu untuk ngomongin soal hubungan gitu. Ini kenapa ini seperti ini? Maksudnya enggak kok kak, pacarku enggak tipe yang gini-gini. Aku rasa karena dia orang yang modelnya seperti ini, jadi kalau urusan asmara ya mungkin akan dipublish. Kalau nggak dipublish ya, kecuali memang dia bukan tipe orang yang butuh validasi, butuh pencitraan, di luar apa adanya juga. Tapi ini kan sebaliknya, di luar dia wow, terlihat luar biasa, pencitraannya bagus, tapi ketika bareng sama kamu ini sifat aslinya tuh kelihatan aslinya gitu ya. Jadi ini yang perlu dipikirkan ulang gitu jika kamu menjalin hubungan sama orang yang kurang lebih seperti ini ya. Dan dia juga cukup posesif. Kamu mungkin seringkali dibatasi dengan aktivitas-aktivitas kamu gitu. Seringkali mungkin disuruh kirim posisi, Sherlock gitu. Atau mungkin setiap sejam atau 2 jam, 3 jam harus kasih kabar dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Jadi dan di sini kamu merasa dimanfaatkan, merasa dibodohi, merasa dikecewakan di sini. Dan ada memang kamu sama dia ada sama-sama keras, sama-sama ngeyel di sini. Oke, jadi energi dia nih saat ini lebih pada ya dia sibuk mencitrakan dirinya kepada khalayak umum. Oke, dan bagaimana energi kamu asmara Libra?
Oke, jadi kalau dari kamu nih, dari kalian, ada yang udah tahu dengan karakter dia yang seperti ini, ada yang belum. Ya, gitu. Jadi ada yang belum, mungkin karena saking bucinnya, jadi nggak tahu nih. Ternyata dia tuh seperti ini di luar sana. Ya, tapi kalau sama kamu, kalau marah ya marah banget gitu. Dia nggak bisa handle temperamennya, gitu ya. Oke, the sun. Oke. Kamu orangnya cukup baik di sini. Kamu menghargai segala sesuatu, masalah perjuangan. Kamu respect, cukup respect, dan kamu menghargai betul pasangan kamu sebenarnya ya di sini. Dan di Ten of Swords gitu. Ya, sometimes memang kamu merasa dibodohi gitu karena atau dikecewakan atau dimanfaatkan karena beberapa kali mungkin pernah ada kejadian di mana kamu mungkin tidak salah tapi ujung-ujungnya kamu yang disalah-salahin gitu. Atau ada sesuatu di mana dia tuh salah tapi ujung-ujungnya dia malah yang marah balik sama kamu dan mikir yang enggak ya gitu. Bisa aja. Oke. Dan ada Four of Cups, Seven of Cups ya. Di sini Four of Cups aku rasa Oke, jadi aku rasa kenapa mungkin kamu masih berada pada hubungan yang seperti ini? Karena ada bahasa cinta yang dulu waktu kecil atau yang selama inilah sepanjang kamu tumbuh itu ada yang tidak terpenuhi dan kamu ngedapetin ini dari dia. Gitu. That's why kamu punya pikiran bahwa ini orang tuh sayang banget sama kamu. Meskipun dia toxic, meskipun dia red flag, meskipun dia kasar, ya semoga aja nggak sampai KDRT ya gitu. Kamu masih bertahan gitu karena ada bahasa cinta yang ini tuh dominan di kamu dan kamu ngedapetin dari dia ini gitu. Ini kalau ngomongin soal parenting dan itu waktu kita kecil orang tua kita nggak kasih itu, jadi kita kekurangan di bahasa cinta itu, kita needs-nya kurang di situ. Jadi ketika ada seseorang yang ngasih itu, maka kita akan mudah mengiyakan, akan mudah dibodohi juga karena kita nggak ngedapetin itu dulu waktu kecil. Jadi bahasa cinta yang harusnya kita dapatkan secara tuntas, kita nggak ngedapetin itu. Jadi ketika ada orang yang nge-treat kita tuh seperti ini, and then kita nyaman di situ, kita merasa dicintai, padahal belum tentu orang tersebut itu benar-benar cinta sama kita. Dan bisa aja sebenarnya kita tuh nggak tahu juga perasaan kita yang sebenarnya, tapi kita ngerasa bahwa kebutuhan kita dipenuhi, bahasa cinta kita dipenuhi karena kita kekurangan. Disinilah mungkin bisa jadi sebuah bumerang gitu ya. Ini sih, jadi ada kebutuhan bahasa cinta dari kamu yang nggak kamu dapetin dan kamu ngedapetin dari dia ya. Entah ini quality time, entah apa apalah 4 bahasa cinta itu ya. Ya, physical touch ya. Seven of Cups ya. Jadi aku rasa dan orang-orang di lingkungan kamu ya, di teman-teman kamu ini nih mungkin sering kasih tahu kamu bahwa hubungan ini tuh nggak layak untuk diterusin, tapi kamu karena keburu bucin banget dan kamu akhirnya nggak apa-apa, akhirnya kamu lanjutin aja. Padahal nih kalau dari teman kamu lihat nih, kamu tuh cukup menarik ya. Kalau kamu perempuan, kamu ya good looking, kamu cantik gitu. Untuk cari yang lebih dari dia tuh bisa. Tapi kamu nggak mau untuk kayak move on, untuk meninggalkan dia, kamu nggak mau ya di sini. Dan padahal mungkin teman-teman kamu sendiri ya di lingkungan kamu atau pertemanan atau kolega kamu tuh mengakui bahwa kamu tuh menarik, kamu good looking dan easy to dapetin yang lebih baik dari dia gitu. Tapi ya mungkin karena ini tadi sih gitu, kamu merasa ada sesuatu yang kamu bisa dapetin dari dia, meskipun hubungan ini pun toxic gitu ya. Kamu ada hal lain yang bikin kamu tuh seneng gitu ya di hubungan yang seperti ini.
Oke, ya Libra, jadi kurang lebih energinya seperti ini. Dan kita akan bahas di part 2 bagaimana perasaan dia ke kamu, apa yang dia inginkan, begitu pula sebaliknya, bagaimana perasaan dia ke kamu dan apa yang dia inginkan dalam hubungan ini. Oke, see you. Kamu bisa akses semua video lanjutan dengan join membership mulai 9 ribuan. Kamu bisa akses semua video, semua zodiak ya. Oke, thank you guys.